Hello. Hi. Welcome. I'm Jonathan Larson. Halo para penonton, sehat kan? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menginspirasi kenapa Mimin membuat channel ini. Dan inilah Tik Tik Boom. Film yang disutradarai oleh Lin-Manuel Miranda dan dibintangi oleh Andrew Garfield, Alexandra Shipp, dan Robin Diaz. Bercerita tentang kisah nyata seorang Jonathan Larson, seorang pria yang dikejar oleh waktunya yang bentar lagi umurnya akan mencapai 30 tahun tapi belum menjadi apa-apa. Di saat sahabatnya sudah punya pekerjaan mapan di umur segitu, dia dilema dengan hidupnya antara mengejar mimpinya menjadi artis teater yang terkenal di Amerika dan bermain di Broadway, atau mengubur mimpinya dan menjadi orang kebanyakan dan realistis. Baiklah, inilah Tik Tik Boom. Film diawali seorang pria yang bernama Jonathan Larson atau kita sebut saja John sedang ngobrol dengan sahabatnya di sebuah kedai di New York, atau kalau di sini kita sebut warung saja. John bekerja di warung itu. Inilah Michael, sahabat John, seorang aktor berbakat tapi dia mengubur bakatnya dan menjadi seorang karyawan bergaji besar. Mereka sedang membicarakan tentang pertunjukan John yang berjudul Superbia yang akan digelar minggu depan. John sangat antusias karena Superbia adalah karya John yang dibuat selama 8 tahun dan akan digelar perdana minggu depan ini. Wait, Carolyn, you're coming next Friday, right? What's happening next Friday? The Superbia workshop. Setelah obrolan itu, scene kita pindahkan ke rumah kontrakan John. Dia suka menggelar pesta di kontrakannya, tapi dia tidak mampu membayar biaya pesta itu. Michael dan pacarnya Susan lah yang akan membiayai semua itu. Tidak hanya pesta aja, tapi juga kehidupan John sehari-hari. Tapi tentu saja Michael dan Susan tidak pernah mempermasalahkan itu. Mereka fine aja selama John bahagia. You know you can't afford all of this, right? Kemudian John saat di atas kontrakan melihat Susan sedang berdiri sendirian seperti memikirkan sesuatu, dan John mendatanginya. Dan benar Susan akan mengatakan sesuatu yang membuat John terkejut. Susan mendapatkan pekerjaan di luar kota yang jauh dari New York. Dan tentu saja jika Susan menerima pekerjaan itu, dia akan pindah kota. Susan mengajak John pindah ke kota itu. John pun bingung, dia belum bisa menjawabnya. Sekarang John mempunyai dua pilihan, yaitu memilih Susan tapi harus pindah kota dan mengurangi beban keuangan mereka, atau tetap mengejar mimpinya di kota New York tapi harus merelakan Susan meninggalkan dirinya. I heard in Jacob's Pillow they're hiring new teachers for the dance school. Esok harinya John curhat masalahnya dengan Susan kepada Michael. Mereka dalam perjalanan ke apartemen baru Michael. Walaupun tidak ada solusi, setidaknya John cerita biar nggak edan dipikir sendiri. Kemudian Michael menawari John bekerja di kantornya. Dan inilah ekspresi John. So you can lure me to the dark side? No. Ya, Michael tahu John adalah orang yang akan melakukan sesuatu yang dia cintai. Saat tiba di apartemen baru Michael, John dibuat melongo. Inikah hasil kerja Michael? Sementara itu John dikejar untuk membuat lagu untuk pertunjukan musikalnya Superbia yang kurang 6 hari lagi. Masalahnya semakin numpuk, pacarnya ingin pindah kota, Michael sahabatnya menunjukkan kesuksesannya dari hasil kerjanya, dia semakin tidak bisa fokus untuk pertunjukannya. Namun dia harus memutuskan masa depannya secepat mungkin agar dia bisa tahu harus melakukan apa. Satu-satunya orang yang mengingatkan John untuk fokus ke pertunjukan musikalnya adalah Ira Weissman. Dia adalah seorang kepala teater musikal di New York dan satu-satunya orang yang memberi kesempatan John untuk menampilkan karyanya Superbia. Finish the song already. Please. John mulai membuat lagu-lagu untuk pertunjukannya. Di saat dia mulai fokus, Susan minta jawaban John secepatnya. Apakah John bisa ikut dirinya pindah kota? Terus kemudian ada salah satu temannya John yang sekarang ada di rumah sakit. Jika dia menjenguk temannya, waktunya akan terbuang dan tidak menulis lagu. Jika dia tidak menjenguknya, dia adalah temannya John. Bingung pokoknya. Fokus John ambiar lagi, dia kebingungan harus gimana, dan akhirnya I'm not going anywhere. Dan hari itu adalah hari Senin. John mulai latihan pertunjukannya bersama musisi-musisi yang disewa Ira Weissman. Tapi ternyata John tidak memaksimalkan musisi-musisi itu.
John minta Ira mendatangkan band, tapi Ira tidak bisa karena budgetnya terlalu tinggi. Jika John ingin bisa mendatangkan band, dia harus mencari uang sendiri. Akhirnya John menjual buku yang dia punya dan kebetulan Michael menghubungi John saat itu. Dia menawarkan pekerjaan yang sebelumnya pernah ditawarkan ke John. Dan kali ini John mau karena lagi butuh duit. Inilah ekspresi Michael melihat John menerima tawaran pekerjaannya. Thank you, really. Thank you. Okay, bye. Sementara John fokus untuk persiapan pertunjukannya, Susan menunggu jawaban John yang terus mengulur-ngulur waktunya. Akhirnya malam itu Susan minta jawaban John dan gak pakai tunda-tunda lagi sekarang. Malam itu mereka bertengkar dan John lebih memilih melanjutkan mengejar mimpinya. Dan tidak terduga, ternyata Susan hanya ingin John melarangnya pergi dan menikmati setiap proses ini bersama-sama. Betapa menyesalnya John dengan jawabannya tadi. Susan kecewa sama John dan meninggalkan dia. Wanita emang kadang susah banget dimengerti. Tapi percayalah, Mimin sering mengalami hal itu dan ini jadi pembelajaran buat Mimin dan laki-laki di seluruh dunia. Setelah kejadian pertengkaran itu, paginya John mendatangi tawaran pekerjaan di kantor Michael. Baru saja sampai dan duduk, John langsung menanyakan kepada rekannya kapan kita akan dibayar. Saking John sangat terpaksa melakukan pekerjaan itu. Awalnya lancar-lancar aja John melakukan pekerjaannya dan di ending pertemuan John dan rekan-rekannya disuruh membuat nama produk sejenis micin. Inilah idenya John. I got it. Substitute. Semua orang yang ada di situ langsung tercengang mendengar jawaban John dan pekerjaan pun selesai. Michael yang mendengar jawaban John itu merasa dipermalukan dia karena John adalah rekomendasi dari Michael. Mereka pun bertengkar gara-gara nama produk itu. Sesampainya John di rumah, ada telepon masuk dari Rosa. Rosa adalah agen teater musikal yang mempunyai koneksi ke produser-produser di dunia teater. Jika pertunjukan John nanti berhasil memukau produser-produser itu, tentu saja pengorbanan John selama ini akan terbayarkan dan mengejar mimpi menjadi tidak sia-sia. Semangat John kembali naik. Dia kembali bekerja lagi dan John lupa belum membayar tagihan listrik. Pertunjukan akan dilakukan besok, sedangkan pekerjaan belum kelar. Dia masih harus nulis lagu tapi listrik diputus PLN. Lagi-lagi John bingung harus gimana. Mau minta bantuan pacarnya udah putus, mau minta bantuan Michael baru aja bertengkar. Akhirnya John pergi ke kolam renang untuk mencari ide buat lagunya. Dan kemudian dan sampailah di mana John akan menampilkan karyanya Superbia untuk pertama kalinya. Saat John sampai di tempat pertunjukannya, ruangannya kosong, gak ada seorang pun di sana. Dia berpikir tidak ada yang datang di pertunjukannya. Ternyata John datang lebih awal 1 jam sebelum pertunjukan dimulai. Sambil berjalannya waktu, para undangan pun mulai berdatangan, termasuk orang tua John dan Michael. Dia menunggu satu orang lagi yaitu Susan tapi gak kunjung datang. Pertunjukan pun dimulai. Hello. Hi. Welcome. I'm Jonathan Larson. Pertunjukan berjalan lancar. Setelah pertunjukan, John menunggu telepon dari Rosa. Dia berharap mendapatkan kontrak dari produser dan bisa mulai petualangannya di Broadway. Dan telepon pun berbunyi. John cepat-cepat mengangkat telepon itu dan tentu saja telepon itu adalah dari Rosa. Rosa menyampaikan bahwa pertunjukan John tadi sangat luar biasa dan banyak produser menyampaikan kekagumannya ke John. Rosa menyuruh John untuk membuat karya lagi. John kebingungan. Dia menanyakan apakah ada produser yang berminat dengan karyanya Superbia ini. Rosa menjawab belum ada. Seketika John lemas dan hancur. Karya yang dibuat selama 8 tahun dan mengorbankan seluruh waktunya berakhir dengan sia-sia. Pada saat itu juga John mengubur semua mimpinya. What do you mean?
what I do next. What about Superbia? I always told you it was a tough sell. Paginya John mendatangi Michael dan dia ingin menjadi seperti orang lain saja yang realistis. John minta pekerjaan ke Michael dan mengisi hari-harinya dengan bekerja dan mendapatkan uang. Tapi Michael justru menasihati John. Dia bilang meninggalkan bakat adalah tragis. Tapi John menjawabnya kembali. Tapi kamu meninggalkan bakatmu, Michael. Michael meninggalkan bakatnya karena dia merasa hanya aktor biasa. Tapi yang seperti Jonathan Larson hanya satu, yaitu John. John kebingungan 2 hari lagi umurnya 30 tahun. Dia merasa sudah kehabisan waktu. Tapi Michael tetap bilang John tidak kehabisan waktu. Michael lah yang kehabisan waktu. Karena Michael terkena HIV AIDS. John mendengar itu sangat sedih. Dia akan kehilangan sahabat satu-satunya. Hanya tinggal menunggu waktu saja. I'm HIV positive. What? Setelah dari kantor Michael, hari-hari John berikutnya dijalani tanpa ada tujuan jelas. Dia pasrah kemana hidup membawanya selanjutnya. Dan tiba-tiba, I didn't get a chance to speak with you after the reading, but I just wanted to say it was really good. Congratulations. karya John Superbia dilirik sama produser yang sekaligus idola John, yaitu Stephen Sondheim. Dia akan bertemu dengan idolanya dan membicarakan kontrak untuk karya musikalnya. Akhirnya apa yang menjadi impian John selama ini terwujud. I'd love to get together and talk to you about it if you have any interest. No pressure. Hari ini adalah hari ulang tahun John yang ke-30. Susan mendatanginya dan memberikan hadiah sekaligus berpamitan ke John. Dia akan pergi meninggalkan kota New York. Saat ditanya apa rencana John selanjutnya, John menjawab mulai membuat karya berikutnya. John memilih tidak akan menyerah dengan mimpi-mimpinya sekarang. Karya John berikutnya adalah Tick Tick Boom, yang kisahnya adalah apa yang Mimin ceritakan dari awal sampai akhir di alur cerita film ini. I decided to take the job. Setelah beberapa tahun kemudian, John menciptakan karyanya lagi yang berjudul Ren. Karyanya ini tampil di Broadway, tempat di mana John selalu bermimpi bisa bermain di tempat ini. Tapi tidak dengan John, dia meninggal dunia sebelum pertunjukan karyanya dimulai. Dia meninggal di usia 35 tahun karena pecah pembuluh darahnya. Karyanya Ren ini menjadi salah satu karya yang tampil di Broadway terlama sepanjang sejarah. Dan film selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Setiap film pasti punya pesan moralnya. Inilah pesan John buat kita semua. Jangan pernah mengubur mimpi kita, karena mimpilah yang membuat kita punya harapan. Walaupun pedih prosesnya, kita nikmati aja. Aduh, bijak banget. Itu pokoknya.